Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diadra Duyadika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan atau looping. Perulangan atau looping adalah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa perintah secara berulang-ulang. Perintah tersebut akan terus dijalankan selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti. Berikut contoh dari perulangan for. Contoh perulangan for artinya kita akan melihat bagaimana perintah for digunakan untuk mempermudah program. Contoh pertama, program untuk menghitung total harga barang. Berikut penjelasan alur program. Harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, yaitu digunakan untuk menerima input harga dari pengguna. Semua harga disimpan ke dalam list bernama daftar harga. Variabel total diisi dengan nilai awal 0. Perulangan for harga in daftar harga, yaitu setiap harga diambil satu persatu lalu dijumlahkan ke total. Hasil akhirnya ditampilkan sebagai total harga semua barang. Simpulan dari contoh pertama yaitu dengan perulangan kita bisa menjumlahkan banyak data dengan kode yang lebih ringkas dan rapi. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Program untuk menghitung total dan rata-rata nilai siswa. Berikut penjelasan alur program. Program meminta input jumlah siswa. Variabel total nilai diisi dengan 0. Perulangan for i in range 1 jumlah siswa ditambah 1. Itu digunakan untuk mengulang input nilai sesuai jumlah siswa. Setiap nilai siswa dijumlahkan ke total nilai. Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata dengan rumus rata-rata sama dengan total nilai dibagi jumlah siswa. Program menampilkan total nilai dan rata-rata nilai. Kesimpulan dari contoh kedua yaitu tanpa perulangan kita harus menulis input nilai satu persatu. Dengan for program menjadi lebih efisien. Berikutnya ada pseudocode perulangan for. Pseudocode perulangan for artinya kita tidak langsung menulis kode Python, tetapi menulis alur logika perulangan terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Pseudocode untuk menghitung total harga beberapa barang. Penjelasan langkah-langkahnya yaitu mulai menandakan awal algoritma. Input harga 1 sampai harga 4. Itu pengguna memasukkan harga beberapa barang. Simpan harga ke dalam daftar harga. Semua harga dikumpulkan agar bisa diproses bersama. Inisialisasi total sama dengan 0. Total diset 0 sebagai nilai awal. Perulangan untuk setiap harga dalam daftar harga. Setiap harga dijumlahkan ke variabel total. Tampilkan total harga semua barang. Hasil penjumlahan ditampilkan ke pengguna. Selesai, program berakhir. Simpulan dari contoh tadi yaitu dengan perulangan for kita bisa menjumlahkan banyak harga tanpa menulis perintah penjumlahan satu persatu. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu pseudocode untuk menghitung total dan rata-rata nilai siswa. Berikut penjelasan langkah-langkahnya. Mulai input jumlah siswa, itu menentukan berapa kali perulangan dilakukan. Inisialisasi total nilai 0 sama dengan 0. Perulangan dari i sama dengan 1 sampai jumlah siswa,
yaitu setiap perulangan pengguna memasukkan nilai siswa. Total nilai ditambah dengan nilai siswa. Hitung rata-rata. Total nilai dibagi jumlah siswa. Tampilkan total nilai dan rata-rata. Selesai. Jadi simpulannya, perulangan for mempermudah kita mengolah nilai banyak siswa secara otomatis dan efisien. Berikut penjelasan tentang flowchart perulangan for. Flowchart perulangan for yaitu diagram alur yang menunjukkan langkah-langkah program secara visual. Flowchart membantu kita memahami alur program sebelum diimplementasikan ke dalam kode. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar seperti oval untuk memulai dan selesai, jajar genjang untuk input dan output, persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk percabangan atau kondisi. Berikut flowchart sebelah kiri menunjukkan proses penghitung total harga barang menggunakan perulangan for. Program dimulai dari simbol mulai. Pengguna memasukkan beberapa harga barang dan disimpan ke dalam daftar harga. Variabel total diinisialisasi dengan nilai 0. Program mengecek apakah masih ada harga dalam daftar harga. Jika masih ada, harga diambil satu persatu lalu dijumlahkan ke total. Proses ini diulang sampai semua harga diproses. Jika sudah tidak ada harga lagi, program menampilkan total harga semua barang. Program selesai. Selanjutnya, flowchart sebelah kanan menunjukkan proses menghitung total dan rata-rata nilai siswa. Program dimulai dari mulai. Pengguna memasukkan jumlah siswa. Variabel total nilai diinisialisasi dengan 0. Program melakukan perulangan dari siswa ke 1 sampai jumlah siswa. Setiap perulangan, nilai siswa diinput dan dijumlahkan ke total nilai. Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata nilai. Program menampilkan total nilai dan rata-rata. Program selesai. Selanjutnya ada contoh perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang akan terus dijalankan selama kondisi bernilai benar atau true. Jika kondisi bernilai salah atau false, maka perulangan akan berhenti. Berikut contohnya. Contoh pertama, meminta password sampai benar. Pada contoh pertama, program digunakan untuk meminta password sampai pengguna memasukkan password yang benar. Penjelasan alur program. Program menyimpan password yang benar yaitu 7890. Pengguna diminta untuk memasukkan password. Selama password yang dimasukkan tidak sama dengan password yang benar, maka program menampilkan pesan password salah. Coba lagi. Pengguna diminta memasukkan password ulang. Jika password sudah benar, perulangan berhenti dan program menampilkan pesan login berhasil. Simpulan dari contoh ini yaitu perulangan while cocok digunakan ketika kita belum tahu berapa kali pengguna akan mencoba, karena perulangan berhenti berdasarkan kondisi, bukan jumlah perulangan. Contoh kedua, game tebak angka. Contoh kedua adalah game tebak angka sederhana. Penjelasan alur program sebagai berikut. Program menyimpan sebuah angka rahasia, yaitu angka 7. Pengguna diminta menebak angka dari 1 sampai 10. Selama tebakan pengguna belum sama dengan angka rahasia, program menampilkan pesan salah, coba lagi. Pengguna diminta menebak angka dari 1 sampai 10.
Selama tebakan pengguna belum sama dengan angka rahasia, program menampilkan pesan salah, coba lagi. Pengguna diminta menebak ulang. Jika tebakan benar, perulangan berhenti dan muncul pesan selamat, tebakan kamu benar. Berikut selanjutnya ada pseudocode perulangan while. Tujuan program akan meminta pengguna memasukkan password terus-menerus sampai password yang dimasukkan benar. Berikut alur penjelasannya. Program dimulai, password yang benar disimpan, misalnya 12345. Pengguna diminta memasukkan password. Selama password yang dimasukkan tidak sama dengan password benar, maka program menampilkan pesan password salah, coba lagi. Pengguna diminta memasukkan password ulang. Jika password sudah benar, program menampilkan login berhasil, program selesai. Intinya, perulangan while memastikan pengguna tidak bisa lanjut sebelum memasukkan password yang benar. Selanjutnya, contoh kedua, game tebak angka. Tujuan programnya yaitu membuat game sederhana di mana pengguna harus menebak angka rahasia. Berikut alur penjelasannya. Program dimulai, angka rahasia ditentukan, misalnya 7. Pengguna diminta memasukkan tebakan. Selama tebakan tidak sama dengan angka rahasia, maka program menampilkan pesan salah, coba lagi. Pengguna diminta menebak ulang. Jika tebakan benar, program menampilkan selamat, tebakan kamu benar, program selesai. Intinya, while digunakan agar permainan terus berjalan sampai dengan jawaban benar. Berikutnya ada flowchart perulangan while. Pada bagian ini ditampilkan flowchart perulangan while dengan dua contoh kasus, yaitu meminta password sampai benar dan game tebak angka. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan alur logika program agar lebih mudah dipahami dibandingkan langsung melihat kode. Flowchart meminta password sampai benar. Berikut penjelasan alurnya. Program dimulai dari simbol mulai. Sistem menentukan password yang benar, misalnya 7890 seperti pada gambar. Pengguna diminta input password. Masukkan ke simbol keputusan atau belah ketupat. Apakah password yang dimasukkan sama dengan password benar? Jika tidak, sistem menampilkan pesan password salah, coba lagi. Kembali ke proses input password. Disinilah terjadi perulangan while. Jika ya, sistem menampilkan login berhasil, program selesai. Selanjutnya ke contoh yang flowchart game tebak angka. Berikut penjelasan alurnya. Program dimulai, sistem menentukan angka rahasia. Pengguna diminta menebak angka, masuk ke percabangan keputusan. Apakah tebakan sama dengan angka rahasia? Jika salah, sistem menampilkan salah, coba lagi. Pengguna diminta menebak ulang. Terjadi perulangan while. Jika benar, sistem menampilkan selamat, tebakan kamu benar, program selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.